Oke, halo teman-teman semua. Kita akan lanjutin series membuat anonymous message sender web app pakai PHP dan MySQL. Dan di part kali ini, aku bakal em, bikin fitur login. Dan ini merupakan lanjutan dari part sebelumnya. Kalau kemarin kita udah bikin fitur register, sekarang kita akan bikin fitur loginnya. Oke? Nah, di sini aku juga udah siapin. Sebenarnya sama aja, persis sama kayak yang kemarin. Tapi bedanya di sini cuma bagian teks-teksnya ya. Kalau misalkan di sini register, ya di sini login gitu. Yang lainnya sangat-sangat persis. Oke. Jadi kayaknya kita nggak perlu exporting lagi. Jadi tinggal copy and paste aja. Kemudian mungkin kita buka aja projectnya localhost slash dear stranger dan kita ke slash register. Oke. Nah, di sini kan kita udah oke, kita buka dulu lah PHP ini. Di sini kan kita kemarin udah bikin fitur registernya, udah bisa register, terus kalau misalkan dia berhasil register udah bisa langsung masuk ke main menunya. Nah, di sini karena persis sama, jadi kita akan duplikat aja file registernya, tinggal kita ubah jadi login.php. Oke, kita buka VS Code. Kita buka dulu VS Code. Oke. Nah, di sini kan kita kemarin udah bikin file namanya register.php. Nah, ini kita akan gunain lagi. Jadi teman-teman bisa copy paste saja, klik kanan, copy, terus klik kanan paste. Tunggu bentar. Nah, register copy ini teman-teman ganti namanya jadi login. Jadi login.php. Oke. Overall sama, tinggal kita ubah bagian ininya jadi mungkin login, terus bagian sini misalkan tombolnya di login now, terus di sininya bukan already have an account tapi misalkan don't have any account, kita kasih di sininya register. Oke. Kalau kita buka di bagian sini, kita ganti jadi login.php. Nah, udah masuk. Ini ada login, terus login now, don't have an account, register. Oke. Di sini kita tinggal ubah beberapa logic dari codingannya gitu. Nah, kalau di desain itu kan kita cuma butuh email sama password, sedangkan di sini sebenarnya ini bukan email, tapi username. Username. Oke. Nah, sebenarnya di bagian login itu kita cuma butuh username sama password. Tapi di bagian sini kita masih punya email, jadi kita hapus aja bagian emailnya. Jadi di bagian sini kita hapus, sisain cuma username sama password. Oke, kayak gini. Terus di bagian logiknya kita akan ambil di bagian sini emailnya kita hapus, jadi sisa cuma username sama password. Terus di bagian ini register ini kita ganti nama jadi misalkan login. Terus query-nya kita hapus, kita ganti sama query yang sesuai untuk login gitu. Jadi kita query-nya select bintang from users where bentar, buka dulu database-nya. Oke, kita ke table users.
Oke, di tabel users kita cuma butuh nyamain username sama password. Jadi logiknya adalah kita ambil data dari tabel users di mana ketika username dan passwordnya yang dimasukkan oleh user itu sama dengan username dan password yang punya kita di database. Kalau misalkan sama, berarti loginnya berhasil gitu lah. Oke, berarti di sini select bintang from users where username sama dengan $username and password sama dengan $password. Oke. Oke, di sini kita ganti login. Oke, ini sama user. Kalau kita tes, misalkan di sini kan kita punya misalkan contohnya Budi. Budi passwordnya Budi 123. Misalkan kita masukin username Budi, passwordnya Budi 123. Login now. Oke, masih ada error kayaknya. Kita cek dulu. Oh, if is set post username karena email tuh nggak ada lagi. Jadi kita username. Kita coba lagi. Budi, password Budi 123. Kita login. Oke, dia udah berhasil pindah ke halaman utama user. Kalau misalkan kita masukin username yang salah atau password yang salah, misalkan bla random aja, dia bakal oke, di sini kayaknya masih belum benar. Jadi kita akan cek dulu. Misalkan di bagian login ini oke, ada beberapa bagian yang harus kita ubah lagi. Jadi kita tambahin dulu satu variabel baru. Misalkan $user gitu. $user itu sama dengan $login tanda minus terus tanda lebih dari terus masukin fetch a sock terus titik koma. Nah di bagian if ini kita masukin user. Oke, kita cek. Kalau kita masukin yang salah, dia bakal error, tulisan di sini error. Kalau misalkan benar, misalkan Budi 123 harusnya pindah. Oke, benar. Sekarang kita udah berhasil bikin logic login ya. Nah, yang harus kita perhatiin kalau misalkan kita coba login deh. Misalkan Budi 123. Nah, di part selanjutnya kita itu akan bikin halaman utama user. Nah, di halaman utama user itu bakal nampilin semua message untuk user yang login. Misalkan yang login sekarang adalah Budi, berarti di halaman utama user nanti bakal nampilin message yang dikirim, yang ditujukan untuk Budi. Nah, yang jadi permasalahan adalah gimana caranya kita bisa mendapatkan siapa yang login sekarang, gitu. Nah, cara yang paling lazim digunakan untuk membuat logic mengetahui siapa yang login sekarang adalah dengan menggunakan PHP session. Jadi kita akan simpan username setelah user berhasil login, username yang dimasukkan oleh user tadi akan kita simpan ke dalam penyimpanan sementara oleh browser, di browser maksudnya. Nah, jadi karena disimpan oleh browser, jadi ketika kita pindah-pindah halaman, data tersebut masih ada itu, data username-nya. Nah, data username inilah yang kita manfaatkan buat ngambil data message yang dikirimkan, yang ditujukan untuk user tersebut, gitu. Oke, kita kembali lagi ke halaman login. Kita ke login to PHP. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk membuat PHP session adalah dengan mengaktifkan dulu sessionnya dengan perintah session_start. Kayak gini. Oke. Terus, nah di sini bagian sini sessionnya udah berhasil di start. Nah, langkah yang harus kita lakukan adalah menyimpan username yang berhasil login itu ke dalam penyimpanan sementara. Caranya adalah
Misalkan di bagian sini, ini kan kalau misalkan kita perhatiin di bagian header ini berarti dia udah beneran sukses nih login. Nah, sebelum dia pindah ke halaman user, kita simpen dulu nih username user yang berhasil login. Dengan cara misalkan kita kasih login, jangan kayak gini deh. Misalkan $_. Cara masuknya adalah $_session, terus key-nya misalkan kita kasih penanda lah gitu. Misalkan penandanya adalah username. Sama dengan $username. Jadi, setelah kita berhasil login, sebelum dia pindah halaman, username yang dimasukkan oleh user akan disimpan ke dalam penyimpanan sementara browser dengan penanda username. Jadi, kalau misalkan nanti kita butuh data username, kita cukup panggil data yang ada di penyimpanan sementara itu. Cara manggilnya adalah dengan cara memanggil penandanya, yaitu username. Oke? Nah, kalau teman-teman perhatiin, kalau misalkan kita coba login dengan nama Budi 123. Nah, kita masuk nih kan. Nah, cara ngecek apakah username itu udah tersimpan di penyimpanan sementaranya, teman-teman bisa klik kanan, terus inspect, terus di bagian sini teman-teman klik application, terus nah di bagian cookies ini ada di bagian sini name php/id gitu. Tapi ini udah di hash, udah disamarin, udah pakai kriptografi buat nyamarin buat nyamarin isi sessionnya gitu. Nah, sekarang berarti kalau misalkan ada ini, sessionnya udah jalan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan data-data ini gitu. Nah, kalau misalkan kita di sini nih, misalkan kita pindah ke halaman index di folder user, misalkan aku bakal coba bikin teks, misalkan user yang sedang login adalah misalkan lorem ipsum. Nah, di bagian sini, di bagian lorem ipsum ini, nantinya kalau misalkan kita udah implementasi, udah kita ambil datanya dari session itu, maka lorem ipsum ini, teks yang di bagian sini, itu akan berubah sesuai dengan nama user atau username user yang sedang login. Jadi, untuk mengaksesnya, kita coba dulu coba aktifkan dulu sessionnya, kayak gini. Kayak tadi aja sebenarnya. Kita kasih session _start, titik koma. Terus di bagian lorem ipsum ini kita hapus, kasih tag PHP, kayak gini. Terus kita print apa? Kita tinggal ambil sama kayak tadi. Kita ambil session. Session ini adalah session yang aku tunjukin di inspect tadi loh, yang dia di PHP session tadi, yang di penyimpanan sementara. Nah, apa yang bakal diambil, penanda apa gitu lah. Karena kita udah dibikin di logic sebelumnya, login, itu penandanya adalah username, jadi kita tinggal panggil username. To save, kalau kita refresh, tuh, user yang sedang login adalah Budi. Oke, coba kita login pakai user yang lain, misalkan. Tadi kan user yang sedang login Budi. Sekarang aku pengen login pakai akun John gitu. Jadi username-nya John, passwordnya John 123. Kalau kita login, tuh, user yang sedang login adalah John. Jadi dia berubah sesuai siapa username yang sedang login gitu. Oke? Nah, session ini nggak cuman kalau kita perhatiin misalkan, nah untuk ngapus sessionnya, teman-teman bisa ke application lagi, terus session ID-nya klik kanan, terus delete. Oke. Terus kalau misalkan kita ke register, misalkan emailnya misalkan lorem@mail.com, terus lorem 123. Ketika dia register, nah masih error kayak gini karena kita nggak ngambil nih username atau penyimpanan, kita nggak ngambil data dari penyimpanan itu. Nah, caranya untuk bisa ngambil itu, kita implementasi lagi logic session kayak di login. Jadi teman-teman boleh buka file login sama file register. Nah, di login kita tadi kan bikin session start. Kita copy aja, di register kita paste bagian atas, samain. Terus di bagian bawahnya
kan ada setelah di if user ini kan ada session ini kita copy, kita paste di register di sini. Oke. Nah sekarang register, ketika user lagi register kan otomatis login juga kan. Nah ketika itu masuk ke halaman user, dia juga bikin data di penyimpanan sementara dengan key username gitu. Nah tinggal kita panggil aja nih, tapi sebenarnya udah sama sih harusnya. Misalkan kita tadi kan masih error kan kalau misalkan kita bikin akun baru terus masuk ke halaman main, halaman user tadi masih error kan. Nah sekarang karena kita udah tambahin logic tadi, kita misalkan bikin akun baru nih, misalkan siapa ya, Dika misalkan, emailnya adalah dika@mail.com, username Dika, password Dika123. Kalau kita register, set. Nah, otomatis user yang sedang login adalah Dika. Jadi dia udah bisa ambil siapa yang login sekarang. Oke, Oke, mungkin untuk fitur login sebenarnya simple aja karena kita udah slicing UI di part sebelumnya, jadi nggak terlalu ribet lah gitu. Tinggal copy paste saja. Oke, kayaknya udah cukup untuk fitur login. Di di part selanjutnya kita akan membuat logic di halaman utama user. Jadi di bagian sini kita akan fokus nantinya di bagian sini. Nantinya kita bakal nampilin message apa aja yang dikirim buat user sekarang yang login. Misalkan sekarang yang login Dika, nantinya ini bakal nampilin pesan-pesan untuk si Dika gitu lah. Oke, kita saya akhiri. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you.